Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifai, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Encephalitis dengan Yatul, 3 Diki Dermawan, 4 Dian Binda Mahera, 5 Ega, 6 Eling, 10 Hengki, 11 Husni. Encephalitis adalah radang jaringan otak yang dapat disebabkan oleh bakteri, cacing, protozoa, jamur, Definisi encephalitis menurut Mutakin 2008 yang mengenai sistem saraf pusat atau SSP yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang non-purulen. Herpes simplex, arbovirus, dan jarang disebabkan oleh enterovirus, gondongan, dan andone. Varicella dan pasca vaksinasi pertussis. Menurut Manjur, bakteri penyebab encephalitis adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus, E. coli, tuberkulosa, dan pallidum. 3 bakteri yang pertama merupakan penyebab encephalitis bakterial akut yang menimbulkan penanahan pada korteks cerebri. Encephalitis bakteri akut sering disebut encephalitis superaktif akut. Naik seringkali ditemukan hiperpireksia, kesadaran dengan cepat menurun, muntah, kejang-kejang atau twitching saja, atau kejang-kejang di muka. Gejala-gejala cerebrum lain yang dapat timbul sendiri-sendiri atau bersama-sama. Gejala encephalitis. Secara umum, gejala berupa trias encephalitis yang terdiri dari demam, kejang, dan kesadaran menurun. Sakit kepala kadang disertai kaku kuduk apabila infeksi mengenai meningen. Dapat terjadi dengan gangguan pendengaran penglihatan. Meskipun penyebabnya berbeda-beda, gejala klinis encephalitis kurang lebih sama dan khas sehingga dapat digunakan sebagai kriteria diagnosis. Pemeriksaan diagnostik menurut Kusuma, pemeriksaan cairan cerebrospinal warna jernih dan dapat pleotekstosis berkisar antara 50 sampai 200 sel dengan dominan sel limfosit. Protein agak meningkat sedikit sedangkan glukos batas normal. Pemeriksaan EEG. EEG menunjukkan adanya perlambatan gelombang otak. Pemeriksaan virus. Ditemukan virus pada didapatkan kenaikan titer antibodi yang spesifik terdapat virus penyebab. Magnetic resonance image atau MRI. MRI otak pada pasien dengan AIE dapat saja terlihat normal atau menunjukkan peningkatan sinyal T2 terutama di lobus temporal medial. Kondisi ini sama sekali tidak boleh komplikasi.
ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan munculnya komplikasi, di antaranya dan tindak penanganan atau pengobatan yang diberikan pada pengidapnya. Komplikasi ensefalitis. Peradangan bisa menyebabkan kerusakan bulan-bulan, bahkan selamanya. Lokasi kerusakan pada otak juga dapat menentukan jenis komplikasi yang terjadi. Penyakit ini diantaranya Komplikasi ensefalitis, kelumpuhan, kehilangan ingatan atau amnesia, gangguan kecemasan umum, gangguan kepribadian, koma hingga kematian. Pengkajian ensefalitis. Identitas ensefalitis dapat terjadi pada semua kelompok umur. Keluhan utama berupa panas badan meningkat, mengantuk, dan kelemahan umum. Riwayat penyakit sekarang. Didapatkan keluhan yang berhubungan. Keluhan gejala awal yang sering adalah sakit kepala dan demam. Sakit kepala disebabkan ensefalitis yang berat. Pengkajian ensefalitis. Riwayat penyakit dahulu. Pernah menderita penyakit herpes, penyakit infeksi pada hidung, telinga, dan tenggorokan. Riwayat penyakit keluarga. Lain. Bakteri contohnya Staphylococcus aureus, Streptococcus diberi imunitas DTP karena ensefalitis dapat terjadi pada imunitas pertusis. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya adalah yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan sakit kepala mual. Kemudian gangguan sensori motorik, seperti penglihatan, pendengaran, gaya bicara, berhubungan dengan kerusakan susunan syaraf pusat. Kemudian resiko terjadi kontraktur berhubungan dengan spastik berulang. Yang terakhir hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Perbedaan diagnosa ensefalitis, meningitis, dan Brain. Gangguan hubungan dengan gangguan neurologis, cedera kepala, gangguan kejang, EEG. Brain nyeri akut berhubungan dengan ensefalitis, gangguan sensorik, motorik, penglihatan, pendengaran, gaya bicara berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Perfusi jaringan otak berhubungan dengan hambatan aliran darah ke otak. Sedangkan Brain, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan. Diagnosa ketiga untuk ensefalitis yaitu resiko terjadi kontraktur berhubungan dengan spastik berulang. Tidak efektif berhubungan dengan peningkatan kerja otot pernapasan. Dan untuk Brain yaitu kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme pengaturan. Intervensi ensefalitis, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan atasi dengan kriteria hasil 1. Melaporkan nyeri hilang atau terkontrol. 2. Menunjukkan postur rileks dan mampu tidur
tindakan nyaman, berikan lingkungan yang tenang, ruang agak gelap sesuai indikasi, kaji intensitas nyeri, perawatan diri pasien, berikan latihan rentang gerak aktif atau pasif secara tepat, dan meses otot daerah leher atau bahu. Kalau menghilangkan ketidaknyamanan dan memperbesar efek terapi analgetik. 2. Menurunkan reaksi terhadap stimulus, meningkatkan istirahat atau relaksasi. Ketiga, menentukan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian 4, menurunkan otot yang meningkatkan reduksi nyeri atau rasa tidak nyaman tersebut. 6. Obat ini dapat digunakan Intervensi enfalitis. Intervensi mandiri, lihat kembali proses patologis kondisi individual, rasional, kesadaran defisit spesifik dan keperawatan. Intervensi evaluasi adanya gangguan penglihatan, rasional, muncul terhadap kemampuan pasien untuk menerima lingkungan. Intervensi, ciptakan lingkungan yang sederhana, pindahkan perabot yang membahayakan. Rasional, menimbulkan kebingungan bagi pasien. Gangguan sensorik motorik atau penglihatan, pendengaran, gaya bicara berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Tujuan, memulai atau mempertahankan tingkat kesadaran dan fungsi perseptual. Kriteria hasil, 1. Mengakui perubahan dan kemampuan dan adanya keterlibatan residual. 2. Mendokumentasikan perilaku hasil. Intervensi ensefalitis. Resiko terjadi kontraktur berhubungan dengan spastik berulang. Tujuan, kekakuan sendi. 2. Dapat menggerakkan anggota tubuh. Intervensi mandiri, berikan penjelasan pada keluarga klien tentang penyebab terjadi. Secara rasional, dengan diberi penjelasan diharapkan keluarga mengerti dan mau membantu program perawatan. Lakukan latihan pasif mulai ujung ruas jari secara bertahap. Tujuannya untuk melatih melepaskan atau diharapkan perfusi ke jaringan lancar, meningkatkan daya pertahanan tubuh. Kolaborasi untuk pemberian pengobatan Valium sesuai indikasi. Diberi dilantin atau Valium, kejang atau spastik hilang. Rickettsia merupakan bakteri yang memiliki sifat parasit obligat intraseluler dan merupakan kelompok sebagai agen penyakit yang ditular vektor arthropoda atau tungau, pinjal, caplak, dan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sekelompok virus dari berbagai famili yang ditularkan oleh vektor arthropoda atau arthropod-borne virus, arbovirus, yang dapat bertahan di alam. 3. Varicella sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau VZV, virus yang sangat menular
mengenai anak-anak yang ditandai oleh demam yang mendadak, malas, melese, populer untuk beberapa jam yang kemudian berubah menjadi vesikel selama 3-4 hari dan dapat meninggalkan Keropeng, menurut Thomson 1986. 4. EEG. Salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk tes EEG juga disebut sebagai tes gelombang otak atau rekam otak. 5. Tidak membaik setelah beristirahat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.